Batam TV, inspirasi Kepri. Wisuda ke-21 Universitas Internasional Batam 11 Desember 2025 Swiss Bell Hotel, Harbor Bay, Batam. Yang terhormat Direktur Dewan Eksekutif Bank PT Profesor Dr. Insinyur Arif Purbayanto MSc. Yang kami hormati Kepala LL Dikti Wilayah 17 Bapak Dr. Haji Nopriyadi SKM Mgas, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yang diwakili oleh Kepala Disnaker Provinsi Kepulauan Riau Bapak Dr. Diki Wijaya SE MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kota Batam Dr. Andes Kasdianto, Rektor Universitas Bakti Asih Tangerang Dr. Insinyur Paristianti Nomardani MP, Ketua Yayasan Marga Tionghoa Indonesia Kota Batam Bapak Sohindro Gautama SHMU, Bapak Ibu Donatur Pembangunan Kampus Universitas Internasional Batam, para pembina, pengurus, dan pengawas Yayasan Marga Tionghoa Indonesia Batam, para mitra strategis UIB yang terdiri atas perwakilan instansi pemerintah, praktisi dunia usaha dunia industri, para pegiat sosial, tokoh masyarakat, kepala sekolah, pimpinan perguruan tinggi, Profesor tamu Bapak Profesor Dr. Ade Sartomo, Guru Besar Universitas Borobudur, pengurus dan anggota Ikatan Alumni Universitas Internasional Batam, dan para tamu undangan dan orang tua wisudawan. Wisuda ke-21 Universitas Internasional Batam untuk jenjang pendidikan magister dan sarjana. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia
pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Marilah kita tundukkan kepala sejenak dan berdoa semoga mereka mendapatkan tempat yang mulia di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Mengheningkan cipta dimulai. Pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Ade Jaya Saputra STMN. Disilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada hari yang penuh kebahagiaan ini, dalam acara wisuda Universitas Internasional Batam, kesabaran dan kemampuan untuk memegang amanah dengan sebaik-baiknya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan sidang terbuka Senat Universitas Internasional Batam oleh Ketua Senat Universitas Internasional Batam. Sidang terbuka Senat Universitas Internasional Batam dengan acara wisuda lulusan magister dan sarjana ke-21 pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2025 kami nyatakan dibuka. Universitas Internasional Batam didirikan tahun 2020 dan pada tahun ini kita berulang tahun yang ke-25. Kampus yang kita banggakan ini didirikan oleh para founding father. Izinkan saya pada kesempatan ini untuk mengundang para pendiri Yayasan Marga Tionghoa Indonesia Batam sebagai pendiri untuk naik ke atas panggung. Izinkan saya mengundang berdasarkan senioritas. Yang pertama, almarhum Bapak Mulyadi yang pada kesempatan ini diwakili oleh putri beliau, Ibu Mary Mulyadi. Yang kedua, Bapak Ruditan. Yang ketiga, Bapak Edi Husi. Dan yang keempat, Bapak Suhendro Gautama. Silakan. Kepada Bapak Ruditan, disilahkan. Kepada Bapak Edi Husi, disilahkan. Kepada Bapak Suhendro Gautama, disilahkan. Kepada para penerima penghargaan untuk dapat kembali ke tempat. Kepada Bapak Rektor untuk dapat tetap di tempat. Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, pada kesempatan yang sangat baik ini, izinkan saya menyampaikan informasi
terkait lulusan program Magister dan Sarjana Universitas Internasional Batam pada tahun akademik 2024-2025. Total lulusan pada wisuda ke-21 ini ada sebanyak 832 orang, di mana 370 laki-laki atau 44% dan 462 perempuan atau 56%. Total lulusan yang diwisuda pada tahun ini naik 2,46% dibandingkan dengan tahun 2024. Wisudawan wisudawati pada tahun ini menambah total alumni Universitas Internasional Batam secara keseluruhan menjadi 10.380 orang. Para wisudawan wisudawati, hari ini ada 110 lulusan magister dan 722 lulusan program sarjana. Program sarjana manajemen menghasilkan lulusan sebanyak 260 orang, diikuti oleh lulusan program sarjana akuntansi sebanyak 103 orang. Program sarjana sistem informasi 109 orang, ilmu hukum 100 orang, program sarjana teknologi informasi 45 orang, program sarjana teknik sipil 33 orang, program sarjana arsitektur 32 orang, program sarjana parawisata 25 orang, dan program sarjana pendidikan bahasa Inggris 18 orang. Total lulusan program magister manajemen 67 orang dan program magister hukum 43 orang. Rata-rata indeks prestasi kumulatif lulusan program magister 3,72 dan program sarjana adalah 3,81. Sedangkan IPK tertinggi untuk program magister adalah 4 dan untuk program sarjana juga 4. Wisudawan berprestasi pada wisuda ke-21 ini adalah Misnawati dari program sarjana akuntansi, lulus dengan IPK 3,88 dan merupakan alumni dari SMA Negeri 5 Batam. Pada wisuda kali ini tercatat sebanyak 17 orang mahasiswa sarjana yang selama masa studi mendapat beasiswa penuh, yaitu penerima mahasiswa KIP atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Selain itu, dilantik sebanyak 5 orang penerima beasiswa Insan Mandiri, 2 orang penerima beasiswa Cemerlang, dan 1 orang penerima beasiswa Global Youth dari Yayasan Marga Tionghoa Indonesia Kota Batam. Pelaksanaan beasiswa tersebut merupakan wujud kepedulian Universitas Internasional Batam terhadap tingkat aksesibilitas dan kesejahteraan masyarakat dalam menikmati layanan pendidikan tinggi, dan setiap tahun Universitas Internasional Batam berkomitmen untuk mengalokasikan minimal 20% dari total mahasiswa baru untuk program beasiswa dengan berbagai skema. Demikian laporan yang terkait lulusan program magister dan sarjana pada wisuda ke-21 ini kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kinerja Sivitas Akademika dan mitra Universitas Internasional Batam serta orang tua, wali, keluarga yang membuat wisudawan wisudawati dapat dilantik hari ini. Batam, 11 Desember 2025, Rektor Universitas Internasional Batam. Wisudawan berprestasi, kami panggil Misnawati SAK, putri dari Bapak Agus Taman dan Ibu Aici binti Abdul Rohim, dengan IPK
3,88, lulusan dari program sarjana akuntansi dengan prestasi juara 1, Lomba Debat Pajak Kanwil DJP Kepulauan Riau tahun 2022. Juara 1, Lomba Poster Nasional dalam Kompetisi Perpajakan 2023, Direktoral Jenderal Pajak Kepri dan UIB. Penghargaan Program Kreativitas Mahasiswa Bidang RSH, Eksplorasi Makna Simbolis dalam Arsitektur Tradisional Kampung Tua di Kota Batam, Studi Kasus Kampung Tua Nongsa dan Bakau Serit. Finalis Institute of Chartered Accountant in England and Wales, ICAEW, Indonesia Business Challenge 2023. Finalis Certified Public Accountant, CPA DICE 2023. Wisudawan terbaik Magister Manajemen kami panggil Fionilau SAK MM, putri dari Bapak Ali dan Ibu Yanti dengan IPK 3,97. Wisudawan terbaik Magister Hukum kami panggil Antoni SHMH, putra dari Bapak Edi Ahmad dan Ibu Suryani dengan IPK 3,95. Wisudawan terbaik bidang eksakta kami panggil Kiatonia Putra Eskom, putra dari Bapak Tiapsung dan Ibu Fuipin dengan IPK 4,00, lulusan dari program Sarjana Sistem Informasi. Wisudawan terbaik bidang sosial kami panggil Nanitan SAK, putri dari Bapak Heng Engkau dan Ibu Licik dengan IPK 4,00, lulusan dari program Sarjana Akuntansi. Kepada Wakil Rektor 1 silakan duduk kembali. Kepada Bapak Rektor dapat tetap di tempat. Selanjutnya, pelantikan lulusan untuk program Magister. Program Magister Manajemen. Kepada Ketua Program Magister Manajemen disilakan untuk menempati posisi. Ade Guna Julian SEMM. Indah Mawarni SPD MM. Alzi Eskom MM. Diki Ervando Christopher SAK MM. Anggita Yuni Rahayu SM MM. Oktariza SSD MM. Intan Permata SSI MM. Dewi Fortuna Sihaan STRIP MM. Ahmad Brilian Andra Pradana STRIP MM. Alivia Lisda Zeti Akmi SN MM. Naida Aisyah Alima SAK MM. Kartika Wulandari Simanjuntak SM MM. Widya SM MM. Farahula Nabilah BSC Homeschooling MM. Cindy Kristina Nababan STRAK MM. Evelyn Tanza SAK MM. Muhammad Wahyudi Dwi Lestari SIP MM. Felix Sensia Suciadi Espor MM. Rius Nifayanti SE MM. Deborah Sri Intan SEMM. Jeffrey SAK MM. Nuraisyah SEMM. Novi Marlina SAP MM. Saharudin STMM. Program Magister Hukum. Kepada Ketua Program Magister Hukum disilakan untuk menempati posisi. Neha Aswin Maisura SHMH.
Ferni Rahmadini SH MH, Rayon Sari Eskap MM MH, Johnson Silaban SH MH, Hot Maulina Malau SH MH, Ayu Purnama binti Muhammad Syuyuti SH MH, Syekh Putunezar SH MH, Natasha Artamevia Zulfi S. Ipam MH, Aldo Ernandi Putra SH MH, Insinyur Erika Sutumeang ST MH, Uun Yulaikah SH MH, Fikih Anugrah SH MH, Gia Regita Maharani Siregar SPI MH, Muhammad Widarto SH MH, Sindikang SH MH, Reza Pilafira Jansah SH MH, Agung Pratama Osmon SS Tepel MH, Nurul Azlin SH MH, Saiful Anam SPI MH, Dr. Muhammad Ali Sabisi SPPD MH, Yudianto SKKK MH, Indri Ceria Agustin SH MH, Siti Aisyah SH MH, Aura Wulandari SH MH, Nanda Rendra SH MH, Nani Noviani Esos MH, Delvin Syakira Mahardika SH MH, Shendi Devendra Armaya Esos MH, Khairunisa SH MH, Dini Marcelia SPD MH. Pelantikan lulusan untuk sarjana program sarjana teknik sipil kepada Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan dimohon untuk menempati posisi. Ivana Fianka ST, Rian Maro ST, Muhammad Ridho Alfarizi ST, Azara Amanda ST, Daniel Arnoldi Gultom ST, Tria Resinta ST, Elda Tiazanya Evaristio Tetelepta ST, Siti Tasya Dea Fitri Pratama ST, Nur Alvira ST, Yosbin Abigail Taruli Sinambela ST, Ahmad Mawardi Lubis ST, Jeffrey Victori ST, Sandi Rio Pratama ST, M. Alfi Wahyudi ST, Natasha Auru Maharani ST, Jenny ST, Winson ST, Frank Luritz ST, Antoni Hermawan ST, Jason Budiono ST. Program Sarjana Sistem Informasi kepada Dekan Fakultas Ilmu Komputer dimohon untuk menempati posisi. Putra Pamungkas Esko, Kelvin O Esko, Alex Chandra Esko, Reski Hasanah Harianja Esko, Anthony Esko, Winsley Esko, Muhammad Hafiz Ivan Irawan Esko, Kalon Kennedy Esko, Albert Ricardo Hanuela Esko, Anway Drijai Esko, Wilson Esko,
Christina Chow Esko, Melvin Winata Esko, Elvin Valentino Esko, Ziko Riyandi Esko, Jason Winardo Esko, Delphi Japutra Esko, Jesselyn Esko, Nelson Purwandi Esko, Raymond Esko, Avaleska Esko, Winston Kennedy Esko, Hans Virgo Esko, Jevin Leon Esko, Marcelino Esko, Delvin Lim Esko, Cynthia Lawrence Esko, Jennifer Lim Esko, Wendy Esko, Jovito Brian Budiman Esko, Agustino Sanduo Esko, Vicencius Junior Samudra Esko, Yosi Felika Esko, Jeki Esko, Derwintai Esko, Danielo Esko, Kendrick Jonathan Esko, Jeffrey Andrian Esko, Navelina Esko, Jason Andrian Esko, Kelvin Esko, Wilson Esko, Mulyanto Esko, Ricky Fernando Esko, Brian Besley Esko, Suryo Pramono Liegestu Esko, Johan Esko, Dini Sari Melati Esko, Felix Evans Esko, Juliana Esko, Ivan Felix Esko, Frankie Tan Esko, Carlos Justin Komali Esko, Fendi Gunawan Esko, Baik Stefania Adristi SH, Salsa Siti Ainabila SH, Alifana Dasamia SH, Siti Hasma Lismianti SH, Muhammad Raihan Pratama SH, Indah Tiara Caisarina SH, Amanda Dwi Putri SH, Mailis Katandi SH, Karisma Nur Azizah Aroyan SH, Adianto SH, Owen Santiago SH, Vivi Dominika Cai SH, Farhan Sindra Cahyadi SH, Evelyn Venesia SH, Dela Herfisyah Putri SH, Arya Anjaya SH, Muhammad Dahrain Mojo SH, Natasha Handrianti SH, Muhammad Rehan Anadelvi SH, Afdal Ruska SH, Tiara Ananta Hendrawan SH, Michelle SH, Cindy Fatika Dewi Pambayun SH, Joanlina Dia Natalia SH, Feby Eliana SH, Esther Intensis Bago SH, Salma Salbila SH, Dinda Lucida Siswan SH, Muhammad Mastari Tonga SH, Rahel Siha
Manik Esa, Bila Valerisela Esa, Sabrina Esa, Andreas Markus Aritonang Esa, kepada Elvina Syahara SM, Eri Fares Kurita SM, Tesalonika Sembiring SM, Yuliana Cynthia SM, Nabila Arinofme SM, Viti Novita SM, Wirencang SM, Michael Ikan Bonar Anju Sibagariang SM, Canda Fedela Putra SM, Raihan SM, Fikri Septamadeni SM, Natalia Jocelyn SM, William SM, Program Sarjana Akuntansi. Stefani Teresa SAK, Marcella SAK, Austin Pratama Nugraha SAK, Fadila Rahmadani SAK, Diki SAK, Jimmy Lim SAK, Mikkel Lernstein SAK, Fadli Rahman SAK, Caroline SAK, Cecily SAK, Vivian Cindy SAK, Lidiawati SAK, Jessica SAK, Program Sarjana Pariwisata. Elsa Espan, Jocelyn Tan Espan, Sirendika Espan, Selvina Espan, Fardila Safara Madani Espan, Lucy Ratnawati Espan, kepada Dekan Fakultas Ekonomi silakan kembali ke tempat. kepada Dekan Fakultas Pendidikan dimohon untuk menempati posisi. Abdul Aziz Satrilo SPD, Jennifer Wiwin SPD, Samuel SPD, Nurhayati Balkis SPD, Nafa Indah Sasmi SPD, Angelina Trisnauli Purba SPD, Sarah Ayuan Rito Gatoro SPD, Andin Aisyah Putri SPD, Irwan Malar Hasudungan Tambunan SPD, Gabriela Jam SPD, Kami, wisudawan Universitas Internasional Batam, berjanji, satu, bersedia menyumbangkan tenaga, pikiran dan kemampuan kami kepada bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua, senantiasa mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni serta mengamalkan keahlian kami secara bermartabat dan bertanggung jawab
teguh kepada nilai moral, kesusilaan, kebenaran dan kejujuran. 4. Senantiasa mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi, aliran, dan golongan. 5. Senantiasa menjunjung tinggi dan menjaga kehormatan Universitas Internasional Batam sebagai alma mater kami yang tercinta. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi kami. Himne UIB. Penyerahan daftar lulusan program magister dan sarjana oleh Rektor kepada Ketua Ikatan Alumni Universitas Internasional Batam. Kepada Rektor dan Ketua Ikatan Alumni Universitas Internasional Batam, kami persilakan. Penutupan sidang terbuka Senat Universitas Internasional Batam dengan acara wisuda lulusan magister dan sarjana ke-21 pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2025 secara resmi kami tutup. Penyerahan
sertifikat akreditasi unggul oleh Direktur Dewan Eksekutif Bank PT kepada Rektor Universitas Internasional Batam, didampingi oleh Kepala LL Dikti Wilayah 17 dan para pendiri Universitas Internasional Batam. Kepada Rektor Universitas Internasional Batam, dimohon menempati posisi. Penyerahan sertifikat akreditasi unggul oleh Direktur Dewan Eksekutif Bank PT kepada Rektor Universitas Internasional Batam, didampingi oleh Kepala LL Dikti Wilayah 17 dan para pendiri Universitas Internasional Batam. Oke. Oh ya, oke. Ya, 1, 2. Selamat founder ini hanya 8% dari total perguruan tinggi Indonesia. Peningkatan dosen yang bergelar S3 menjadi 48% pada tahun 2026, serta ada penambahan juga guru besar. Capaian dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat, ada 476 publikasi di Scopus dan jurnal terakreditasi, kemudian ada 9.836 citasi, 100 artikel dan HKI di bidang pengabdian kepada masyarakat. Kemudian kami juga mendapatkan dana eksternal untuk penelitian yang cukup besar. Capaian ini menunjukkan bahwa UIB layak sebagai universitas dengan reputasi unggul. Para hadirin yang kami muliakan dan para wisudawan yang berbahagia, di tahun 2025 menandai babak penting bagi UIB dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis sains melalui pendirian Fakultas Kesehatan dan Sains. Di sini ada prodi Sarjana Biologi dan Sarjana Gizi, serta Fakultas Kedokteran, program Sarjana Kedokteran dan program profesi dokter. Kedua fakultas ini merupakan fondasi bagi UIB untuk lebih fokus pada bidang sains, teknologi, engineering, dan mathematics, atau yang kita kenal dengan STEM untuk di masa yang akan datang. Komitmen ini diperkuat dengan kolaborasi pendirian Diagnostic and Biomedical Research Center (DBRC) bersama Universitas Indonesia
yang mendukung teknologi genomics sequencing. Kehadiran pusat research ini akan membuka jalan menuju pengembangan vaksin, profil kesehatan berbasis DNA dan pengobatan presisi. Ini kami diamanatkan oleh pendiri pada saat kami mengalami COVID-19. Kami terkurung di Batam, nggak bisa kemana-mana. Akhirnya kami ditugaskan, Batam harus punya pusat riset sendiri untuk di bidang kesehatan, dan saya kira kami sudah laksanakan. Baik, dengan langkah strategis ini, UIB tidak sekedar melahirkan tenaga profesional, tetapi membangun generasi ilmuwan yang akan memajukan kesehatan bangsa dan menjadikan Batam sebagai pusat riset biomedis yang memimpin kawasan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan, dan izinkan kami untuk pada kesempatan ini ucapan terima kasih kami sampaikan kepada LL Dikti wilayah 17 atas dukungan beasiswa KIPK dan berbagai penghargaan yang bergengsi lainnya. Pemerintah Provinsi Kepri atas bantuan bus operasional yang sudah diserahkan kemarin pada tanggal 9 Desember yang lalu. Kemudian dengan Telkom melalui Telip atas sinergi membangun kemandirian masyarakat di Kampung Tua Nongsa. Kemudian pada Yayasan Satria Budi Dharma Setia dalam menyediakan alat sequencing, dan BP Batam, PT Bandara Internasional Batam, Dinas Ketahanan Pangan Kota Batam. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada perguruan tinggi mitra luar negeri yang menjalankan hibah pendanaan atau matching grant dalam bidang penelitian, kemudian yang melibatkan University Technical Malaysia Melaka atau biasa kita kenal dengan UTM, kemudian ada MSU yaitu Management and Science University, dan perguruan tinggi mitra luar negeri yang telah berkolaborasi dalam research bersama. Di sini ada University Teknologi Malaysia, ada University of Economics and Law dari Vietnam, kemudian ada Kamarin Shore Polytechnic College dari Filipina. Dan terakhir dan yang tidak dapat kami lupakan, terima kasih kami sampaikan kepada para donatur dari pembangunan kampus pada saat awal berdirinya kampus UIB yang ada di saat sekarang dalam Gajah Mada, dan kami urut, dan nanti sore juga akan kami serahkan penghargaan kepada para donatur. Kami harapkan nanti mungkin kesediaannya ya kami urut dengan secara alfabetis, dimulai dari Pak Abidin Hasibuan, Pak Asmin Patros, kemudian hadir beliau. Baik, terima kasih. Pak almarhum Insinyur Dani Handali, mungkin ada keluarga. Kemudian Delvina, Ibu Delvina Biododa, ya, Bapak almarhum Edi Hendri, Pak Edi Husi, ini pendiri juga, penyumbang juga, donatur juga, komplit all-in. Pak Goceng Liap, terima kasih, wakil putranya, Pak Hartono Akau, Pak Herianto, Pak Aneng, Pak almarhum Mulyadi, mungkin Ibu Mary mewakili, Pak Insinyur Dr. Insinyur Mulia Mamadi, saya lihat ini. Terima kasih Pak Mulia, Ibu Pohwa, Pak Ruditan, sama Bapak pendiri yang juga donatur dan semuanya all out. Ada nama saya sendiri, nggak usah disebut. Pak Sugiono, Pak Aceh, Pak Suyadi, Ibu Tanaki, mungkin putranya Pak Rendi, Pak Tancuku, nih Pak Jun, silakan Pak Jun, ya, Pak Usman Fan, Pak Fada Subanda, PT Mustika Anugerah Semesta, Pak Ediusi juga ini,
Putra Karya Sindo Prakarsa, dan pihak lain mungkin yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah mengabdikan tenaga, pikiran, dan juga materi yang tidak sedikit yang tentunya beliau sumbangkan kepada Universitas Internasional Batam. Hari ini kita berkumpul dalam suasana penuh kebahagiaan dengan rasa syukur menyaksikan momen penting dalam perjalanan para wisudawan wisudawati. Atas nama Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LLDT Wilayah 17 untuk Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, saya menyampaikan ucapan selamat dan sukses, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh wisudawan-wisudawati dan keluarga besar Universitas Internasional Batam. Semoga yang telah diraih menjadi berkah dan menjadi cahaya penerang dalam langkah pengabdian saudara di masa depan. Hari ini adalah hari yang bersejarah, hari ketika kerja keras, doa dan harapan bertemu dalam satu titik kebahagiaan, yaitu keberhasilan dan saudara-saudara wisuda hari ini. Wisuda merupakan awal dari tanggung jawab baru sebagai insan terdidik dan terpelajar untuk mengamalkan ilmunya, menebar manfaat, dan memberi makna bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Kita patut bersyukur, alhamdulillah, hari ini Universitas Internasional Batam sudah terakreditasi unggul. Boleh tepuk tangan lagi. Saya juga semakin bersemangat melihat tadi bingkainya luar biasa besarnya, mengalahkan besarnya piagam akreditasi unggul Universitas Islam Riau pertama kali waktu itu. Juga Pak Prof. Ari hadir pada saat wisudanya. UIB adalah universitas yang terakreditasi unggul ketiga di Riau, Kepulauan Riau, dan yang pertama di Provinsi Kepulauan Riau. Boleh tepuk tangan lagi. Kita patut bangga. Bahkan meskipun kita baru setahun setengah beroperasi, LLDT Wilayah 17 ini sudah 3 perguruan tinggi yang unggul akreditasinya, dan bahkan mohon maaf mengalahkan kakak kita LLDT 10 yang baru 2 akreditasinya yang unggul. Bahkan tadi saya bisik-bisik dengan Prof. Ari, di Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, dan Bengkulu belum ada universitasnya yang swasta yang unggul, dikalahkan oleh UIB. Nah, insya Allah kita doakan, kita dorong bersama sebagaimana visinya UIB terakreditasi internasional, mudah-mudahan ya. Bapak Ibu yang berbahagia, dari 15 program studi yang ada di UIB ini, ada 5 program studi yang sudah unggul akreditasinya, dan 5 pula yang sudah terakreditasi baik sekali. Ada 3 yang terakreditasi baik, dan 2 program studi yang baru keluar izinnya, yaitu pendidikan dokter dan profesi dokter. Dan ini kami melihat semangat dari tim Universitas Internasional Batam luar biasa, serta dukungan dari Bapak Profesor Ari Purbayanto, Ban PT, memberikan semangat, memberikan pencerahan sehingga menjadi komitmen bersama dari keluarga besar UIB untuk terakreditasi unggul. Terima kasih Bapak Prof. Ari, Ibu Dr. Faris yang selalu mendampingi, kemudian begitu juga dengan Bapak Profesor Adi Septomo. Terima kasih, dan semua pihak yang turut menyukseskan akreditasi unggul ini. Saya sebenarnya ada target 4 akreditasi unggul di Riau, Kepulauan Riau tahun ini, Pak Prof. Ari. Satu lagi kalau boleh saya bocorkan adalah Pelita Indonesia. Tetapi mereka mau menjadi universitas terlebih dahulu baru akreditasinya unggul. Karena saat ini adalah Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia. Sudah 3 akreditasinya unggul, prodinya. Pendiri mobil merek Honda juga gagal diterima sebagai karyawan Toyota, tapi berhasil mendirikan perusahaan otomotif merek Honda. Jack Ma juga gagal berkali-kali diterima sebagai karyawan, sekarang menjadi pengusaha sukses kelas dunia.
Para saudara-saudari yang berbahagia, hidup ini pada akhirnya adalah perjalanan untuk pulang. Kita hanya singgah sebentar di dunia ini. Maka jangan biarkan amarah, rasa iri dan dengki mencuri waktu saudara. Isilah hidup saudara dengan cinta, rasa syukur dan kebaikan. Jika ada teman yang membuat saudara marah, pejamkan mata sejenak. Ingatlah kebaikan orang itu pada saudara. Sesederhana atau sekecil apapun kebaikannya, namun tetap untuk selalu diingat. Cara sederhana itu seringkali akan meredam amarah kita. Karena ketika saudara dikuasai oleh amarah, disitulah awal kehancuran kita. Semarah apapun kita, tetaplah tenang, tetaplah rasional. Kembalikan semua kepada Tuhan, Sang Pemilik segala amarah dan ketenangan. Ingatlah, cinta dan rasa syukur dan kebaikan adalah bekal sejati perjalanan hidup kita. Jadilah pribadi yang disiplin, yang tidak membutuhkan motivasi dari orang lain. Disiplin berarti bergerak dengan kesadaran sendiri dari dalam diri kita. Itulah ciri pemimpin masa depan. Itulah karakter saudara sebagai lulusan Universitas Internasional Batam. Para wisudawan-wisudawati yang berbahagia, saudara adalah harapan bangsa. Saudara adalah pewaris masa depan Indonesia. Bangunlah karir saudara. Jangan jaga nama baik keluarga. Harumkan alma mater. Jangan pernah mengecewakan dan durhaka kepada kedua orang tua tercinta. Muliakanlah kedua orang tua, bahagiakanlah mereka. Saya yakin ketika saudara betul-betul menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua tercinta, saya yakinnya saudara akan berhasil. Rezeki saudara pun juga akan mengalir tidak berpintu. Dan buktikan bahwa lulusan Universitas Internasional Batam mampu bersaing secara profesional, berakhlak mulia dan berdaya saing internasional. Bapak Ibu para wisudawan-wisudawati, kita juga patut bersyukur. Alhamdulillah saat ini kalau dibandingkan dengan 1 tahun lalu, banyak capaian yang diraih oleh Universitas Internasional Batam. Demikian juga dengan perguruan tinggi lain yang di bawah LLDT. Kenaikan akreditasi 300% mencapai unggul. 249% prodi juga terakreditasi unggul, naik dibanding tahun lalu. Dari 11 prodi naik menjadi 45 prodi yang unggul akreditasinya. Kenaikan jabatan fungsional dosen ke lektor kepala juga luar biasa naiknya. Semangat dosen lebih dari 300% mengusulkan kenaikannya dibanding tahun lalu. Demikian juga dengan guru besar dan lektor. Bapak Ibu yang berbahagia, para wisudawan-wisudawati yang terdidik dan terpelajar, sekali lagi saya menghimbau kepada para wisudawan-wisudawati, jadilah pribadi yang terus belajar, jaga integritas dan etika, manfaatkan ilmu saudara untuk memberi kontribusi yang nyata bagi masyarakat, daerah dan bangsa kita. Kesuksesan sejati adalah ketika ilmu yang dipelajari mampu membawa manfaat bagi banyak orang. Pesan inspiratif dari Nelson Mandela, pendidikan telah membawa saudara sampai ke titik keberhasilan ini. Dan kini saudara adalah membawa perubahan di lingkungan saudara masing-masing. Pepatah bijak juga mengatakan bahwa ilmu yang bermanfaat akan mengantarkan pemiliknya pada kemuliaan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami dari LLDT Wilayah 17 untuk Provinsi Riau dan Kepulauan Riau mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada keluarga besar Universitas Internasional Batam atas sinergitas dan kerja kerasnya dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi sehingga terakreditasi unggul oleh BAN PT. Semoga target menjadi kampus yang berkelas internasional bisa segera terwujud. Kami yakin dengan komitmen yayasan dan pimpinan Universitas Internasional Batam beserta jajaran, kampus ini terus menjadi institusi pendidikan tinggi yang melahirkan generasi muda yang berkualitas, berdaya saing global, dan siap menghadapi tantangan di masa depan.
Sebagai penutup, sekali lagi atas nama Kepala LLDT Wilayah 17 untuk Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada 832 orang saudara saudawati. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan saudara. Bentar, sekali lagi. Sekali lagi. Oke. 1, 2, 3. Lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Lagi. Apa gaya bebas? Atau? Oke, gaya bebas. Gaya bebas, silakan. Oke, 1, 2, 3. Lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Tentu saja kalau buat kami di Universitas Internasional Batam itu tentu saja merupakan suatu kebanggaan ya, karena bagaimanapun kami itu sudah berdiri 25 tahun sampai pada saat wisuda hari ini kita sudah meluluskan 10.380 alumni. Jadi kalau kita mengatakan bahwa jumlah 832 itu setiap tahun juga rata-rata jumlahnya sekian banyak, hanya saja tahun ini naik 2,sekian% lebih dibandingkan tahun 2024. Nah, yang paling penting di sini adalah tentu saja bagaimana kami bisa mewujudkan kerja keras untuk menunjukkan kepada masyarakat luas, kepada pemerintah dalam hal ini LLDT Wilayah 17 yang menaungi Riau dan Kepulauan Riau, bahwa kami itu menjalankannya dengan cara yang tepat, cara yang baik, dengan tata kelola yang baik. Itu yang paling utama. Setelah wisuda, tentu saja kita harus katakan itu merupakan awal untuk masa depan mereka. Apakah mereka akan menuju ke profesionalisme sebagai entrepreneur mendirikan perusahaan atau mau lanjutkan kuliah karena untuk mengambil S2 atau S3 lanjutan. Nah, semua itu kita telah memberikan fondasi modal yang kuat agar mereka bisa melangkah ke depan. Tentu saja mereka harus melakukan dengan sungguh-sungguh karena tidak bisa juga hanya mengandalkan modal dari kuliah di UIB itu untuk ke masa depan, tapi harus juga kerja keras untuk mencapai berbagai hal. Jadi harapan kami adalah mereka betul-betul bisa berkiprah dengan menunjukkan semangat, menunjukkan tekad, menunjukkan semua apa yang sudah mereka alami sebagai pengalaman selama belajar di UIB. Ya, kami mengucapkan selamat ya kepada seluruh wisuda dan wisudawan yang berjumlah 832 orang lulusan Universitas Internasional Batam UIB hari ini, dan tentunya juga kami mengucapkan selamat kepada keluarga besar UIB yang berbahagia hari ini wisuda angkatan ke-21 dan ulang tahunnya UIB tahun 25 tahun ya pada hari ini. Ya, sekali lagi selamat. Baik, bagaimana Bapak melihat UIB ini Pak dan kedepannya Pak? Iya, saat ini ada 15 program studi di UIB, 5 sudah terakreditasi unggul dan institusinya juga sudah terakreditasi unggul. 5 prodi lainnya sudah terakreditasi baik sekali dan B, kemudian terakreditasi baik. Kemudian yang baik itu adalah yang baru-baru ya, dan juga kami mengucapkan selamat bahwa UIB sudah berhasil mendirikan prodi pendidikan dokter dan profesi dokter. Ini tentu atas kerja keras ya dari tim yang dipimpin oleh Bapak Rektor, didukung penuh oleh Yayasan Marga Tionghoa. Jadi kami mengucapkan selamat. Dan UIB cocoklah jadi percontohan
Ya, saat ini di wilayah Riau, Kepulauan Riau sudah ada 3 universitas yang unggul, yaitu UIR, UIB, dan satu lagi Politeknik Kaltek Riau. Ya, tingkatkan kompetensinya, kemudian terus belajar, ya, dan jaga nama baik alma mater, membuat bangga keluarga, dan berprestasi terus sampai ke tingkat internasional. Batam TV, inspirasi Kepri.